Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Dan jumpa lagi bersama saya, Nugroho Febianto, masih dari kelanjutan perjalanan sebelumnya. Episode 8 ini akan kita mulai dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dan pagi ini saya sudah berada di Terminal Tipe B Pelabuhan Ratu. Dan saya akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ratu menuju ke Cikidang bersama mikrobus Damri yang berada di depan saya ini. Salah satu alasan saya tertarik untuk mencoba Damri yang satu ini karena infonya sih rute yang dilalui cukup menarik. Dan ini juga merupakan satu-satunya angkutan umum yang menghubungkan antara Pelabuhan Ratu dengan Cikidang. Oke deh, kira-kira gimana dengan perjalanannya? Yuk simak saja videonya sampai tuntas. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari ibu kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebuah kota sekaligus kecamatan di pesisir Samudra Hindia di bagian barat daya. Yaps, Pelabuhan Ratu. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang tinggal di sini di Pelabuhan Ratu? Kalau ada, bisa komen ya. Dan ini merupakan kedua kalinya saya ke sini. Dan kali pertamanya nginep di sekitaran sini, Pelabuhan Ratu. Kita cepet. Pak, makasih Pak. Iya Pak. Oke teman-teman, kita ada check out dari penginapan. Gerimis ya? Ayo kita sekarang langsung berangkat ke arah terminal Pelabuhan Ratu. Untuk jarak terminalnya sih lumayan jauh ya. Nanti kita jalan kaki deh ke sana. Paling berapa menit? Tungguin aja. Let's go. Jadi hari ini saya dan Mas Rizky rencana untuk nge-trip bis Damri yang perintis dari Pelabuhan Ratu menuju ke Lewiliang. Katanya sih bisa jam 7 pagi ya Mas? Iya. Jam 7. Nah, kita mau ke sana nih masih jam 5. Kita mau main-main dulu ke pelabuhan nanti, lihat-lihat suasana pagi di pelabuhan gimana. Ini saya sedang berada di Jalan Siliwangi, di dekat apa tadi itu ya? Deket Koramil apa Kodam itu. Di depan itu nginep di Petra itu. Lumayan enak tempatnya. Cuaca pagi ini gerimisnya makin deras ini. Oh, ada goa Mas. Ada goa? Goa Lalai. Oh iya, itu ada goa di sana, belok kiri. Jadi di sini angkot lumayan jarang sih. Jadi kita jalan kaki nih. Dari tadi angkotnya cuma lewat beberapa aja. Nggak banyak di sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau disingkat PPN di Pelabuhan Ratu. Di sini terlihat banyak sekali ya kapal-kapal nelayan yang terparkir. Jumlahnya mungkin puluhan hingga ratusan. Jadi PPN ini atau Pelabuhan Perikanan Nusantara sudah berdiri sejak tahun 1993 dan fungsinya adalah sebagai tempat labuh nelayan agar bisa memasarkan hasil tangkapannya. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli ikan segar dengan harga yang relatif murah, bisa langsung datang ke sini aja nih, teman-teman. Jadi memang dermaga Pelabuhan Ratu ini merupakan tempat pelelangan ikan, maka tak heran kalau di sini sangat sibuk setiap harinya oleh aktivitas jual beli ikan. Dan salah satu jenis ikan laut yang sangat populer dari kawasan Pelabuhan Ratu ini adalah ikan Jangilus, masih dari keluarga ikan marlin yang memiliki ciri khas moncong yang panjang seperti pedang. Selain itu ada juga ikan layur, ikan yang panjang, dan ada juga ikan lisong atau ikan tongkol kecil dan ikan tuna
yang menjadi primadona ketika musim panen telah tiba. Musim panen akan terjadi sekali dalam setahun. Suasana di dermaga ketika musim panen ikan mendadak ramai. Banyak sekali warga yang berdatangan tak hanya dari Pelabuhan Ratu saja, bahkan warga dari luar Pelabuhan Ratu pun turut datang untuk membeli ikan dengan harga yang bisa dibilang sangat murah. Harga murah ini disebabkan karena saking banyaknya ikan yang ditangkap oleh nelayan. Dan selain itu, dermaga ini juga menjadi tempat yang sangat favorit terutama bagi para pemancing karena banyaknya jumlah ikan di sekitar sini. Cocok banget nih untuk kalian yang suka mancing. Kalian bisa kunjungin Pelabuhan Ratu ini. Setiap setahun sekali, tepatnya tanggal 6 di bulan April, di dermaga ini terdapat sebuah tradisi upacara adat yang bernama Labu Saji, atau bisa disebut sebagai Hari Nelayan. Dilakukan sebagai bentuk syukur para nelayan dan masyarakat Pelabuhan Ratu akan hasil tangkapannya dari laut, dan harapan agar dijauhkan dari bencana atau musibah. Labu sendiri dalam bahasa Sunda mempunyai arti melabuhkan atau menjatuhkan sesajen ke laut dengan harapan agar hasil tangkapan berlimpah setiap tahun. Upacara adat Labu Saji ini sudah berlangsung turun-menurun dilakukan oleh masyarakat Pelabuhan Ratu. Jadi memang masyarakat Pelabuhan Ratu ini masih berpedoman pada nilai-nilai adat istiadat, norma-norma, peraturan dan keyakinan yang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat pesisir pantai selatan. Selain itu, selain tradisi upacara Labu Saji, ada juga tradisi lainnya yang unik, yaitu tradisi ngalah impun atau ngambil impun. Jadi sebuah tradisi panen ikan kecil atau ikan impun yang terjadi setiap tanggal 25 di bulan Rajab di tahun Hijriah. Ketika sudah memasuki musim impun, berbondong-bondong warga menghampiri muara-muara seperti Muara Citepus, Muara Cimandiri, Muara Sukawayana, Muara Sungai Cimaja, dan Muara Cibareno, tak lain untuk berburu ikan-ikan kecil atau ikan impun dengan menggunakan alat sederhana yaitu dok-dok. Dok-dok ini sebuah alat yang digunakan untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dikaitkan dengan jaring.
Nah, oke teman-teman, tadi kita habis dari pelabuhan itu. Ini sekarang kita sudah berada di Terminal Pelabuhan Ratu, udah jam setengah 7 pagi, tepat hari Minggu, tanggal 1 November 2020. Nah, itu di depan pintu keluarnya. Di sana udah ada 2 bis, ada MGI dan ada Putra Bahari itu, sama-sama tujuan Bogor. Tapi kita gak naik 2 itu, kita naik Damri. Seperti inilah wajah baru dan suasana pagi hari di terminal dari ibu kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terminal Pelabuhan Ratu. Jika diperhatikan, terlihat ada beberapa perubahan pada bangunan terminal. Yang dahulunya belum terlihat berwarna dan terkesan kurang terawat atau kumuh, kini sudah terlihat lebih segar dan dihiasi dengan warna biru seperti terminal-terminal pada umumnya yang ada di Indonesia. Setelah sempat tertidur sekian lama, akhirnya Terminal Pelabuhan Ratu bangkit kembali dan memulai perbaikan pada akhir tahun 2019, sehingga terlihat seperti sekarang ini. Saya kurang tahu persis terminal ini dibangun pada tahun berapa karena minimnya informasi yang saya dapat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan dalam hal perhubungan, terminal di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Terminal pelabuhan sendiri masuk ke kategori terminal tipe B yang dimana hanya melayani keberangkatan bis antar kota dalam provinsi, lalu angkutan pedesaan, dan angkutan perintis. Tetapi di sini juga ada kok angkutan umum yang melayani antar kota, antar provinsi. Yaps, itu adalah ELP atau PS yang melayani keberangkatan dari Pelabuhan Ratu menuju ke Sawarna, lalu ke Bayah, Cikotok, dan Malingping, tepatnya ke daerah Provinsi Banten. Untuk angkutan perintis sendiri, selain Damri tujuan Pelabuhan Ratu Cikidang Lewiliang, ada pula angkutan Damri perintis lainnya seperti tujuan Pelabuhan Ratu Cilongsing dan Pelabuhan Ratu Sagara Anten. Sebetulnya saya tertarik untuk mencoba kedua Damri tersebut, namun karena keterbatasan waktu, mungkin lain kali kita cobalah ya. Lokasi yang strategis membuat terminal ini selalu ramai dengan lalu lalang manusia. Terlebih lagi yang letaknya berdekatan dengan pasar semi modern, berdekatan dengan objek wisata seperti pantai, penginapan, serta berdekatan dengan tempat pelelangan ikan atau TPI, yang menjadikan terminal ini selalu ramai tak hanya oleh penumpang saja, melainkan oleh warga sekitar yang ingin belanja dan ingin berwisata. Oh ya, di sini atau di Terminal Pelabuhan Ratu tidak terdapat bis besar ya teman-teman. Jadi di sini hanya ada bis medium saja dan ada angkutan ELP saja. Bis medium seperti MGI tujuan Pelabuhan Ratu Bogor, MGI tujuan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Putra Bahari tujuan Pelabuhan Ratu Bogor, dan PO Azakra tujuan Bogor Pelabuhan Ratu. Perlu diingat, perharinya terdapat 2 jadwal keberangkatan Damri perintis dari Pelabuhan Ratu menuju Cikidang, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 1 siang, dibanderol dengan harga Rp20.000 per orang dengan jarak tempuh 23 km. Sedangkan untuk Damri perintis dari Cikidang menuju Lewiliang via Cianten juga sama, terdapat 2 jadwal keberangkatan dalam sehari, yaitu pukul 10 pagi dan pukul 3 sore. Untuk pembelian tiketnya, kalian bisa beli dan membayar langsung di dalam bis.
ini jam 8 lewat bisa datang Damri. Oh, udah ada yang naik ternyata. Jadi lihat tuh. Depan itu Cikidang. Ya. Aduh. Ini kita udah di dalam Damri Cikidang, Pelabuhan Ratu Cikidang. Saya bisa penuh banget, tidur di sini aja lah ya. Oh, ini Setarawan Cikidang. Apa? Setarawan. Cuma satu. Dari Cikidang balik lagi. Yang tadi jam 9 ya? Ya, jam 9. Berarti 1 jam di sini. Padahal udah penuh. Nah, ada AC-nya juga. Untuk jarak antar kita nih lumayan lega, dia masih bisa naruh tas ini. Nah, lumayan lega sih. Itu juga Arum Jeram. Arum Jeram. Kalau yang jembatan panjang itu gimana? Kurang tahu. Buat Cikidang itu. Bapak digendong sama mama ya? Duduk di mama. Mau? Oh, tetehnya naik dulu tetehnya. Jangan mau di belakang. Jadi kita berangkat ke Cikidang. Oke. Si ibu mau naik. Depan, oh masih ada tuh di belakang. Nah, di dia. Kita kosong kena di tukang keluar kena. Belakang. Jadi makan Yuk, berangkat. MGI Pelabuhan Ratu Bogor. Ini F tujuan PS tujuan Pelabuhan Ratu Paguyangan. PS tujuan Pelabuhan Ratu salah data. Ini FF Pelabuhan Ratu LP barang mana ya? Oh, mana gitu ya? Saya nonton sana. Pelabuhan Larang. Pelabuhan Larang mana tuh? Lebak Larang, Bang. Oh, Lebak Larang. Ini Pelabuhan Ratu MGI banyak banget ini. Pasarnya bagus sih. Pukul 9:01, mobil pun angkat jangkar dari Terminal Pelabuhan Ratu Sukabumi menuju Terminal Cikidang dengan okupansi penumpang yang cukup bagus. Untuk naik kendaraan ini, kalian tidak harus naik dari terminal. Kalian juga bisa menyetopnya di pinggir jalan dengan catatan jika masih ada kursi yang tersisa. Dan untuk tarifnya menyesuaikan dengan kawasan. Artinya, tarif ditentukan dari tempat di mana kalian naik dan tempat di mana kalian turun. Semakin dekat naiknya, maka semakin murah juga ongkos yang dibayar. Adapun tarif dari Pelabuhan Ratu menuju Cikidang atau tarif terjauhnya yaitu Rp20.000 per orang. Perjalanan sejauh 20 km ini akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam. Selama perjalanan kita akan disuguhkan oleh hijaunya pepohonan, suasana pedesaan dan jalur yang berlika-liku. Dan nanti kita akan melewati salah satu spot yang cukup mengerikan, yaitu Tanjakan Cikidang atau letter S Cikidang. Oh ya, bagi kalian yang ingin melanjutkan perjalanan dari Cikidang menuju Lewiliang Bogor, tidak perlu khawatir ketinggalan bis Damri yang dari sana, karena jadwal bis Damri medium Cikidang Lewiliang selalu menunggu kedatangan dari mikrobus ini. Jadi tak perlu khawatir ketinggalan.
datang di desa Cimanggu. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Sepi banget. Dinas Pekerjaan Umum. Udah ke depan nggak? Wah. Baru sini bang? Apa? Baru Mas. duluan sama itu ya sama Cabagus. Cabagus. Iya. Di kan tadi di Panggar, oh di kantor Panggar kan ya? Iya, salah. Saya jalan di Panggar.
Sur tuh. Raya. Kemarin tumpah nih mobil di depan. Mobil apa? Mobil losbak. Oh, stop. Bawa apa? Bawa semen kabel. Nah, sini nih. Oh, sini ya. Iya. Blong apa? Rem blong apa gimana? Rem blong dari atas. Oh, dari atas. Iya. Wah, ancam lu. Tahun 2018 lalu terjadi kecelakaan maut yang menimpa bis medium pariwisata yang melaju dari arah Cibadak menuju Cikidang di jalur Tengkorak ini. Infonya, rombongan bis tersebut ingin berlibur ke Arum Jeram Cikidang. Terdapat 5 rombongan bis dari kota yang berbeda dengan perusahaan yang sama. Namun naas, liburan pun berujung maut. Pada rombongan bis yang terakhir, bis mengalami remblong sehingga masuk ke jurang dengan kedalaman 31 meter dan menewaskan 21 orang di dalamnya. Pasca kejadian tersebut, polisi dan Dishub melarang bis besar maupun bis medium melintasi daerah ini. Dan pasca kejadian tersebut pula, bis Damri Pelabuhan Ratu Cikidang berhenti beroperasi untuk sementara dalam kurun waktu beberapa bulan dan hadir kembali dengan tampilan mikrobus. Pasalnya, dahulu Damri Pelabuhan Ratu Cikidang sebelum kejadian tersebut masih dilayani oleh bis medium. Namun setelah kejadian itu langsung digantikan dengan unit mikrobus.
Ini kita lagi bayar tadi. Turun. Aduh, sampai juga Terminal Cikidang. Jam 10:10. Jadi sejam perjalanan lah ya. Hah? Apa? Nanti. Oke teman-teman, kita udah di Terminal Cikidang jam 10:10. Cikidang ini masih masuk Kabupaten Sukabumi kalau nggak salah. Mana lagi mas? Naik yang ntar apa yang sekarang itu kosong ke depan. Lihat dulu yuk. Nah ini ada Damri medium ke Liwiliang. Jadi kalau kalian mau lanjut Liwiliang tinggal naik ini aja. Nanti bayar tiket lagi. Tadi berapa tiket mas? 20. Masih kosong ini. Nanti aja. Ini depan kosong tapi kita nanti aja. Masih lama banget tapi. Hah? Iya. Mau jalan-jalan. Udah langsung berangkat ya begitu ini datang. Berarti nungguin ini ya? Iya, nungguin ini. Oh. Berarti nanti ini balik lagi berangkat lagi jam 1 dari Pelabuhan Ratu, nyampe sini jam 2. Berarti 2 keberangkatan tetap. Nah ini yang mau masuk ke arah Pelabuhan Ratu ya mas? Ketahan ini. Oh ditek gitu ya? Jadi nggak kelihatan.
Kaget. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.